Hai guys, di video ini yuk kita sama-sama belajar tentang sejarah perumusan hingga lahirnya Pancasila. Namun sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara dan juga ideologi bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Apabila diulik secara bahasa, Pancasila menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah sekarang, yuk kita masuk ke dalam pembahasan tentang sejarah perumusan hingga lahirnya Pancasila. Perumusan Dasar Negara Indonesia Merdeka mulai dibicarakan pada masa persidangan pertama BPUPKI, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dokuritsu Junbicho Sakai atau BPUPKI didirikan pada tanggal 29 April 1945 menyusul pernyataan Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso pada 7 September 1944 yang mengucapkan janji historisnya untuk memberikan kemerdekaan bagi Indonesia pada masa depan. Regimen Wedioningrat sebagai Ketua BPUPKI meminta kepada anggota-anggotanya yang berjumlah 69 orang untuk memberikan pemikiran tentang dasar-dasar negara. Pada sidang BPUPKI yang pertama, membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Terdapat 3 tokoh Indonesia yang paling sering di-highlight dalam mengusulkan dasar negara. Pertama ada Muhammad Yamin yang memberikan pendapatnya tentang dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Awalnya ia menyampaikan dasar negara secara lisan, namun kemudian ia menyampaikan usulan lainnya dalam gagasan tertulis. Selanjutnya ada Profesor Dr. Mr. Supomo pada 31 Mei 1945. Dalam kesempatannya tersebut, beliau menekankan perlunya Indonesia dibangun di atas kebersamaan seluruh bangsa Indonesia tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan pemisah lainnya. Dan yang terakhir ada Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menamai rumusannya dengan nama Pancasila, yang berarti 5 asas. Kelima asas Soekarno tersebut, menurut beliau, masih dapat diperas menjadi trisila atau 3 sila, dan bahkan masih dapat diperas kembali menjadi ekasila atau 1 sila. Setelah pidato Soekarno tersebut, kemudian setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Setelah berakhir masa sidang BPUPKI pertama, berbagai usulan terkait dasar negara dari para tokoh tersebut ternyata masih harus dibahas dan ditindaklanjuti. Maka dibentuklah sebuah panitia kecil beranggotakan 8 orang dan disebut sebagai Panitia 8. Setelah itu, dibentuk lagi sebuah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang untuk membahas dasar negara secara khusus. Kemudian panitia ini dikenal sebagai Panitia 9. Panitia 9 mengadakan sidang pertama pada tanggal 22 Juni 1945 dan berhasil melahirkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta, terdapat rumusan dasar negara seperti yang ada di gambar. Sidang BPUPKI kedua berlangsung pada 10 Juli sampai 14 Juli 1945 dengan agenda sidang yang membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia. Dan pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan diganti dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan PPKI. Sehari setelah Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, atau tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945,
PPKI mengadakan sidang dan sila pertama Piagam Jakarta kembali didiskusikan agar dasar negara tidak berdasarkan pada agama tertentu saja. Dengan mempertimbangkan Indonesia yang terdiri dari Sabang sampai Merauke dan terdiri dari berbagai umat beragama, akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 diputuskan bahwa kalimat ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubahkan kembali menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga rumusan Pancasila yang ditetapkan oleh PPKI sebagai dasar negara adalah yang kita kenal saat ini, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah sejarah perumusan hingga lahirnya Pancasila. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.